Halo Bapak Ibu, jika dulu observasi kinerja suka diartikan sebagai proses observasi langsung untuk menilai kemampuan mengajar guru, nah di peningkatan praktik kinerja berbasis coaching sekarang sudah diubah. Observasi kinerja yang akan Bapak Ibu lakukan bukan untuk penilaian, melainkan untuk memantik refleksi dan diskusi dengan tujuan membantu pembelajaran guru. Lalu, hal apa saja ya yang perlu dipersiapkan sebelum mengobservasi kinerja? Yuk kita lihat ada 5 hal yang perlu dipersiapkan oleh kepala sekolah sebelum melakukan observasi kinerja. Pertama, mempelajari target perilaku guru yang akan diobservasi. Pada tahap diskusi persiapan, Bapak Ibu telah mendiskusikan target perilaku guru yang akan dipilih. Nah, sebelum observasi kinerja, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendalami makna dan cakupan dari target perilaku tersebut. Yuk kita lihat contohnya. Esok hari Pak Gofur akan melakukan observasi kinerja. Dari hasil diskusi persiapan dengan guru sebelumnya, target perilaku yang dipilih adalah komunikasi positif untuk membangun kondisi kelas yang kondusif. Sebagai langkah pertama, Pak Gofur mencari tahu tentang makna dan cakupan dari komunikasi positif dan contoh-contoh perilakunya. Setelah mempelajari tentang komunikasi positif, beliau mengetahui bahwa komunikasi positif bukan hanya melalui kata-kata, namun juga ekspresi dan bahasa tubuh. Oleh karena itu, Pak Gofur berencana untuk memperhatikan apakah guru memberikan ekspresi wajah yang positif dan bahasa tubuh yang mendukung. Contoh lainnya adalah Ibu Ani. Beliau akan mengobservasi target perilaku, yaitu guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Sebelum melakukan observasi, Ibu Ani berdiskusi dengan rekan sesama kepala sekolah agar dapat lebih memahami target perilaku yang dipilih. Dari hasil proses diskusi tersebut, Ibu Ani mencatat contoh perilaku-perilaku spesifik yang dapat muncul. Misalnya, guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari murid. Atau guru memberikan kesempatan bagi murid untuk menceritakan pengalaman yang relevan. Setelah diskusi dan menuliskan perilaku-perilaku spesifik yang dapat muncul, Ibu Ani menjadi lebih siap untuk mengobservasi kinerja besok. Hal kedua yang perlu dipersiapkan adalah mempelajari rubrik observasi kinerja yang akan mengukur target perilaku yang telah ditentukan. Rubrik observasi dapat dipelajari pada menu pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Ketiga, mempelajari hal yang perlu dicatat saat observasi. Pertama, ada rating. Pada observasi kinerja, kepala sekolah tidak memberikan penilaian, tapi memberikan rating. Hal ini karena tujuan yang ingin dicapai bukanlah memberikan nilai dan angka kepada kemampuan guru, tetapi digunakan sebagai informasi untuk memahami kondisi dan kemampuan guru di awal sebelum dimulai upaya belajar. Rating yang diberikan mewakili kesan umum dari praktik yang telah dilaksanakan oleh guru. Rating yang bisa diberikan yaitu belum dilakukan tapi belum efektif, serta dilakukan dan efektif. Lalu, ada bagian catatan. Pada bagian catatan, kepala sekolah menuliskan penjelasan dari rating yang telah dipilih. Sebagai contoh, apabila kepala sekolah memilih rating, dilakukan tapi belum efektif, pada bagian catatan dituliskan alasannya. Seperti, guru telah mengapresiasi murid dan memberikan umpan balik positif kepada murid yang aktif. Namun, di kelas beberapa murid masih asik berbicara dan tidak berpartisipasi dalam diskusi di kelas. Guru terlihat bingung bagaimana untuk mengembalikan fokus murid dengan cara yang positif. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi diisi saran perbaikan dari kepala sekolah. Saran perbaikan inilah yang akan menjadi hal yang dibahas pada diskusi tindak lanjut. Sebagai contoh,
Untuk membangun kondisi kelas yang lebih kondusif, guru dapat mencoba menerapkan strategi baru seperti membuat kesepakatan kelas. Agar jika terjadi kegaduhan dapat diingatkan kembali apa yang menjadi kesepakatan dengan komunikasi yang positif. Hal keempat yang perlu disiapkan oleh kepala sekolah adalah alat untuk mencatat apa yang teramati saat observasi. Dan yang terakhir, siapkan peralatan pendukung lainnya seperti kamera jika diperlukan. Jangan lupa untuk mendapatkan persetujuan dari guru dan murid jika akan merekam. Itu tadi 5 hal yang perlu disiapkan sebelum observasi. Yang pertama, mempelajari target perilaku yang dipilih guru. 2, mempelajari rubrik observasi dari target perilaku pendidik yang telah ditentukan. 3, perhatikan bagian yang perlu dicatat saat observasi, yaitu rating, catatan, dan rekomendasi. 4, siapkan alat untuk mencatat. 5, siapkan peralatan pendukung jika diperlukan. Nah, semoga dengan mempersiapkan 5 hal tersebut, pelaksanaan observasi kinerja menjadi lancar dan bermanfaat bagi semua ya. Selamat mencoba!